Shalom, Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita Shalom. siapkan keberadaan kita untuk kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan. Kami hanya bisa membawa korban pujian di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, Sembah Dia, sujud sujud di di hadapan-Mu. hadapan-Mu. Mari nikmati hadirat-Nya. Keinginan dalam hidupku hanya
hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk Padamu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan layakkan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Kami mau membawa bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita juga berdoa buat para pemimpin bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan kasih hikmat untuk para pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami membawa bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan memenuhi Indonesia. Tuhan ampuni bangsa kami ya Tuhan. Agar bangsa kami boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memenuhi bangsa Indonesia. Pertobatan terjadi, kebangunan rohani terjadi, dan kami akan melihat jiwa-jiwa boleh menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Perekonomian, pendidikan, kesehatan bangsa Indonesia kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga membawa para pemimpin bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri yang ada Tuhan. Dari tingkat tertinggi sampai tingkat daerah Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa Indonesia dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab. Dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan berada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Tuhan mau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi garam dan terang di bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, bangsa Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati juga TNI Polri Tuhan, agar ada kesatuan hati Tuhan. Tetap semangat Tuhan untuk memberikan keamanan bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan segala bentuk kejahatan yang ada di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia bersatu, saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Saat ini beribadah ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan yang memimpin, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar itu penuh kuasa, yang membangkitkan iman percaya setiap yang mendengar. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan, sungguh-sungguh mempersiapkan hati, roh, dan jiwa untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga yang siap boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga menyerahkan gereja kami di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ibadah raya hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan hadir Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami pagi ini Tuhan. Kau mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Urapan-Mu juga atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan mau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar penuh kuasa Tuhan. Amen. Biar menguatkan setiap kami, amen, membangkitkan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dari anak-anak Star Kids, teen, youth, bahkan para orang tua Tuhan. Semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Tetap kuat, tetap sehat dalam nama Yesus. Tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kami, pekerjaan, usaha jemaat-Mu, bahkan setiap keluarga menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati. Amen. Tuhan, untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain dalam nama Yesus. Urapan-Mu atas Ibu Gembala kami ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan pakai Tuhan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kehidupannya boleh menjadi teladan iman, boleh menjadi berkat, bahkan boleh menjadi garam dan terang dimanapun hamba-Mu berada.
Tuhan mampukan dia Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat tim penggembalaan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar ada kesatuan hati untuk membawa gerejamu di tempat ini menjadi gereja yang terus bertumbuh di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara kegiatan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Itu cek kesehatan, donor darah, bahkan bazar. Tuhan turut campur tangan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah padang ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan cuaca yang cerah, berikan cuaca yang baik. Tuhan memberkati kendaraan, bahkan perjalanan kami. Tuhan juga memberkati tempat yang akan kami pakai beribadah Tuhan. Semua dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang saat ini sedang mengajar anak-anak sekolah minggu. Agar mereka membawa anak-anak sekolah minggu semakin hari semakin bertumbuh. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang sukses. Menjadi anak-anak yang berprestasi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa juga buat pemuda remaja di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Mereka yang hidup dalam kuasa Tuhan. Jauhkan dari pergaulan bebas. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita, juga persembahan untuk ibadah padang. Bapak Ibu sudah dapat semua. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami memberi, biar apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran
termulia, namamu besar, termulia. Amin, haleluya. Kita bangga karena kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, amin. Dari berbagai suku bangsa, haleluya. Semua bertepuk tangan untuk Dia, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia.
hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik, sehingga hidup kami hanya untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang diberikan kepada kami dengan tidak berkesudahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui berbagai hal di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Baik itu di dalam hal-hal di mana kami suka maupun dalam hal-hal yang mendukakan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hidup yang kami jalani di dalam Engkau adalah suatu kehidupan yang progresif, suatu kehidupan yang terus naik kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang akan kami alami di kemudian hari, tidak pernah sedetik pun itu berlalu dari pandangan Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan, Engkau tidak mengetahuinya. Bahkan jumlah rambut kami pun Engkau tahu. Dan tidak ada satu helai pun rambut yang akan jatuh tanpa Engkau ketahui. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam ibadah ini, dalam firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi,
Biarlah roh Allah yang mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengar dapat ditaburkan di atas hati, di atas tanah yang siap, dan firman-Mu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, kita berjumpa kembali dan kita bersyukur ini juga adalah karena berkat Tuhan. Kita boleh ada walaupun cuaca cukup menguji daya tahan tubuh kita. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama introspeksi diri, untuk kita boleh bersama-sama menilai hidup kita sendiri. Sudahkah kita menjalankan ketetapan firman Tuhan? Bapak Ibu, untuk tema pada siang hari ini adalah ketaatan melaksanakan ketetapan Allah. Ya, ketaatan melaksanakan ketetapan Allah. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan 18. Ya, dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-13. Ya, kemudian Bapak Ibu akan menyiapkan juga dari Ulangan 28. Ya. Oke, Ulangan 18 ayat 13, demikian firman Tuhan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Mari kita sekarang membuka dari Ulangan ayatnya yang Ulangan pasal yang ke-28. Ya, nah Ulangan pasal 28 ini ada beberapa bagian ya. Untuk bagian yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15 ke ayat 14, ini biasanya yang orang suka ya. Ayat 15 sampai dengan 46 adalah ayat yang orang tidak suka, tetapi kita tidak usah memusingkan hal tersebut ya. Kita akan lihat, kita akan baca bersama. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang genap. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah bakulmu dan tempat Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, kita stop dulu sampai sini. Tarik nafas dulu Bapak Ibu ya. Ya.
Di sini di ayatnya yang pertama itu sudah ada kondisi. Jika, ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 tadi, ke-14 tadi, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berarti dari ayat firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai 14 itu semuanya adalah kondisional. Bisa terjadi kalau dan tidak akan terjadi kalau. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini suka bawa mau kita sendiri. Kita mau semua yang baik, tetapi mengerjakannya kita tidak mau. Ya, inilah ya kejatuhan manusia di dalam dosa mengakibatkan rusaknya pola pikir kita. Kita mengejar apa yang kita mau, bukan ya apa yang Tuhan mau. Lalu kalau misalkan sesuatu yang tidak sesuai terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, terjadi di dalam hidup kita, kita marah, kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Lupa. Firman Tuhan di sini adalah kondisional. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak melakukannya, tadi kan semuanya adalah kalau kita melakukan. Sekarang kita dibalik, kalau tidak, ya, maka ya firman Tuhan di dalam Ulangan 28, kutuk, ayat 15, Bapak Ibu dan saudara sekalian nanti yang ayat genap. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Juga langit yang di atas kepala menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat, padanya engkau tidak pada lutut dan paha
tapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu bersama-sama. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apa yang terbesit di dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu saudara sekalian ketika membaca bagian yang kedua tadi? Kalau tidak ada perasaan apa-apa, maka bertobatlah, sebab itu berarti hatimu telah degil, hatimu telah keras. Sehingga firman Tuhan yang begitu keras pun tidak berarti apa-apa bagimu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita melihat ya bagaimana yang namanya keagungan Allah, kemuliaan Allah, tolong jangan didegradasi, diturunkan menjadi standarnya kita. Jangan kita itu berpikir Allah yang agung dan mulia itu adalah menurut pemikiran kita. Enggak bisa begitu, siapa kita? Kita sebagai ciptaan tidak bisa menilai seberapa agung dan mulianya pencipta kita. Itu adalah sesuatu yang irasional begitu ya. Nah, di sini justru kita harus bisa menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita ini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan. Hanya oleh kemurahan hatinya sajalah kita diberikan kesempatan untuk kita menerima keselamatan. Bukan oleh gagah kuat kita sendiri, bukan oleh jerih lelah kita, bukan oleh gagah kuatnya kita, tetapi semua adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, maka di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan 18 ayat 13 tadi, ketika dikatakan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, ini menjadi suatu kegembiraan bagi kita. Suatu hal di mana kita bisa mengatakan, yes, aku bisa. Kenapa? Sebab Tuhan yang ada besertaku dan Tuhanlah yang memberikan aku kekuatan. Sehingga aku bisa menjalani hidupku dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahku. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, ketika kita tidak mau menerima ketetapan-ketetapan Allah, kita berontak. Jangan heran kalau ternyata yang terjadi kehidupan kita adalah seperti dalam Ulangan 28 mulai dari ayatnya ke-15 sampai 46 tadi. Dan kalau itu memang terjadi kepada kehidupan kita, jangan kita komplain kepada orang lain, jangan kita komplain kepada Tuhan. Karena itu adalah ulah kita sendiri. Ya, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang selayaknya kita terima ketika kita tidak menghargai Allah sebagaimana Ia layak untuk ditinggikan, dihargai, dan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan ketetapan Allah? Ya. Nah, ketetapan Allah ini merujuk kepada segala sesuatu yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah sejak sebelum penciptaan dunia. Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Semua yang terjadi di dunia ini telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah sejak awal, termasuk pilihan untuk menerima, ya, pilihan orang ya untuk menerima atau menolak keselamatan ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ketetapan Allah juga meliputi hal-hal yang terjadi dalam hidup seseorang, baik hal suka maupun hal duka. Semua kejadian dalam kehidupan seseorang telah direncanakan dan ditetapkan Allah untuk tujuan tertentu. Namun demikian bukan berarti kita sebagai manusia kemudian menjadi pasif. Oh, sudah ditentukan, ya sudah. Tidak, ya. Melainkan kita harus aktif, ya. Kita aktif mencari kehendak Allah di dalam hidup kita melalui doa, pembacaan Alkitab, merenungkannya, dan terlibat di dalam pertumbuhan iman bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Nah, secara singkat, ketetapan Allah adalah rencana Allah yang kekal yang diputuskan Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya. Dan ini mencakup segala sesuatu dan tidak mungkin gagal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam pembelajaran dan perenungan firman Tuhan, kita tidak membahas satu persatu ya ketetapan Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian itu bertanya-tanya ya, apa saja ketetapan Allah itu? Tadi berulang kali dikatakan melaksanakan ketetapan Allah yang mana? Kalau kita lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, ketetapan Allah begitu banyak. Ya, begitu banyak. Kalau kita bahas satu persatu semuanya, kita akan membutuhkan waktu yang lama sekali. Sehingga kita tidak akan membahas satu persatu dalam kesempatan ini, tetapi kita akan melihatnya secara keseluruhan. Ya, kita berusaha untuk memaknai firman Tuhan secara holistik di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan berkontemplasi, Bapak Ibu. Apa itu berkontemplasi? Suatu proses refleksi, ya, pengamatan yang mendalam, terfokus dan teratur yang melibatkan kesadaran dan perhatian penuh terhadap objek pemikiran, baik merupakan konsep, ide maupun objek fisik. Ya. Kontemplasi sering dikaitkan dengan meditasi, introspeksi atau doa dalam tradisi spiritual dan keagamaan. Singkatnya lagi, saat teduh. Masihkah Bapak Ibu dan Saudara sekalian melakukan saat teduh? Membaca firman Tuhan, merenungkannya, berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, bagaimana menjalankannya dalam hidup kita. Masih enggak? Kalau tidak, bertobat. Ya, bertobat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kontemplasi mengenai ketetapan Allah dapat kita laksanakan dengan seperti tadi membaca Alkitab, berdoa. Kita juga bisa mengamati alam, ya. Kenapa jadi alam ya? Karena Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Melalui karya ciptaannya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kita bisa melihat ke situ. Ketika kita melihat bagaimana langit ya, awan dan segala macam, bagaimana ketika melihat air terjun, ketika kita melihat laut, mungkin laut yang tenang atau laut yang bergelora, kita teringat kembali kepada penciptaan dalam kitab Kejadian, kita bisa merenungkan betapa semuanya itu adalah Tuhan yang menjadikannya. Mari kita akan melihat beberapa ayat berikutnya. Ya, Mazmur 115 ayatnya yang ketiga. Ya, di sini kita akan melihat ya beberapa ketetapan firman Tuhan mengenai ketetapan Allah. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, ia berbuat segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai kehendaknya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab jalanku bukanlah jalanmu dan pikiranku bukanlah pikiranmu, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu dan pikiranku daripada pikiranmu. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah memiliki rencananya sendiri dan manusia tidak selalu bisa memahami kehendak Allah secara sepenuhnya. Yesaya 45 ayat 15 mengatakan, Yesaya 45 ayatnya ke-15 mengatakan,
Sesungguhnya engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri, hai Allah yang juru selamat Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan bahwa kehendaknya juga tidak selalu dapat dimengerti oleh manusia. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah menggunakan segala sesuatu, baik itu suka maupun duka, untuk memenuhi rencananya dan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus memahami bahwa Allah memiliki rencana sejak kekekalan. Kapan kita nggak tahu, sejak kekekalan. Allah kita ini bukan Allah yang reaktif atau impulsif yang baru bertindak ketika sesuatu itu terjadi. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Allah, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia itu dijadikan. Jadi Allah di dalam kekekalan sudah merencanakan segala sesuatu. Dia bukanlah Allah yang impulsif, bukan Allah yang gegabah, bukan Allah yang coba-coba dengan kehidupan manusia, melainkan adalah Allah yang berdaulat, yang telah menetapkan semua sejak dari kekekalan sampai kapan? Sampai kekekalan. Bukan hanya menetapkan dari kekekalan, Allah menetapkan itu berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah tidak terikat oleh segala sesuatu di luar dirinya, karena di dalam kekekalan cuma ada dalam diri Allah. Jadi Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas menetapkan segala sesuatu. Di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 11 dikatakan bahwa Allah memilih kita berdasarkan kehendaknya yang bebas, Allah mengerjakan di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas pula. Di dalam Roma 11 ayat 33-35 Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya, jelas tidak ada yang memberi nasihat kepada Allah karena Dia menetapkan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri yang bebas. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas, tetapi ketetapan Allah itu juga dimaksudkan untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Di dalam Wahyu 4 ya ada puji-pujian yang indah, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ya, dikatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Segala sesuatu ada dan diciptakan untuk puji-pujian kepada Allah. Nah, ini adalah sebuah contoh dalam Alkitab yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang direncanakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan dilakukan Allah adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas, bukan hanya untuk kemuliaannya, tetapi juga untuk ketetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa Allah menetapkannya. Di dalam Efesus 1 ayat 11 sekali lagi dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini di luar kendali Allah. Ya, bahkan di dalam Matius 10 juga dikatakan rambut di kepala kita juga ditetapkan oleh Allah. Ya, meskipun burung pipit dianggap tidak penting oleh banyak orang, tapi jatuh atau tidak jatuhnya burung tersebut ditetapkan juga oleh ketetapan Bapa kita di surga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Allah menetapkan, itu juga pasti terwujud. Allah bukan kita punya planning, kadang-kadang nggak jalan. Ya, kita udah merencanakan dengan detail, kita akan lakukan ini, lakukan itu, sesuatu terjadi, semuanya jadinya berantakan. Allah tidak seperti itu. Ketika Tuhan telah menetapkan sesuatu, merencanakan sesuatu sejak kekekalan, berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya dan mencakup segala sesuatu, maka semua yang Ia ciptakan, Ia tetapkan dan rencanakan pasti terwujud. Nah, Ayub mengakui hal ini ya setelah pergumulannya selesai.
Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam Yesaya 14 juga diajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu itu dari awal sampai akhir. Ya. Yesaya 14 ayat 24. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah kita menetapkan segala sesuatu untuk kemuliaannya berdasarkan kehendaknya yang bebas, dan itu tidak mungkin bisa batal. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dan hal ini seharusnya bisa menghibur kita. Harusnya bisa membuat kita tenteram bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, masa lalu kita, masa kini, masa yang akan datang, kita tidak perlu salahkan orang lain. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu meratapi kehidupan kita, karena kita tahu tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Allah. Nah, inilah suatu kebenaran Allah yang harus kita bisa sadari bersama. Ketetapan Allah itu kita nggak mungkin bisa lawan, ya. Tetapi ya itulah manusia gitu ya. Udah tahu ketetapan Allah itu seperti apa, masih juga coba dilawan. Ya, kita bisa mempelajari dalam perjanjian lama ya, kita lihat bagaimana bangsa Israel itu begitu luar biasa menolak. Ya, kalau kita coba ingat kembali Bapak Ibu ya, ketika kelaparan akan terjadi begitu. Ketika kelaparan hebat akan terjadi, itu Tuhan sudah tahu bahwa itu akan terjadi, ya. Maka jauh waktu sebelumnya, walaupun tidak enak situasinya, Yusuf kan, kasusnya Yusuf ya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual, tadinya dia mau dibunuh, akhirnya dia masuk ke Mesir dan seterusnya. Roller coaster kehidupannya Yusuf, ya, keluar masuk penjara, ya, keluar lagi, sampai akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Ketika dia sudah menjadi penguasa di Mesir, Yakub masuk, ya, total 75 orang. Dari 75 orang yang masuk ke Mesir saat itu, berapa banyak yang kemudian keluar sekian ratus tahun kemudian. Dalam rentang waktu itu, pemeliharaan Tuhan tetap atas umatnya. Ketika mereka berada di padang gurun, ya, Tuhan nyatakan tiap hari bahwa Tuhan itu memelihara. Ketika siang hari ada tiang awan, ketika malam hari ada tiang api, tiap hari ada mana, ada daging buat mereka makan. Ketika mereka berseru minta air, Tuhan berikan. Kurang apa lagi coba? Masih juga berontak. Ketika Musa naik ke atas gunung, mereka bilang kepada Harun, kita bikin Allah. Kalau bahasa kita sekarang ini kurang ajar sekali gitu loh. Ya, sudah melihat Allah itu seperti apa, ketetapannya seperti apa, masih juga berontak. Tapi kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu, kita jujur kepada diri kita sendiri, kita juga kayak gitu kali ya. Pemberontakan itu kan ada dua ya, pemberontakan yang frontal dan yang tidak frontal. Mungkin kita tidak berontak secara frontal, tetapi kita berontaknya secara tidak frontal. Gimana? Nunda. Kita dapat tugas, kita tunda. Tuhan bilang A, kita tunda. Tuhan bilang B, kita tunda. Di Alkitab ada tuh yang modelnya kayak gitu. Ingat nggak kasusnya siapa? Tuhan suruh, dia tunda. Dia kabur ke tempat lain. Yunus. Ya, Yunus kabur ke tempat lain. Nah, udah gitu ditelan sama ikan besar. Alkitab dengan jelas mengatakan ikan besar. Manusia yang bilangnya itu ikan paus. Kemudian pusing sendiri. Ikan paus kan begini, begitu. Wah, salah tuh Alkitab. Kalau kita balikin, siapa juga yang bilang ikan paus? Ya, Alkitab nulisnya apa? Ikan besar. Nah, apakah semua ikan besar itu paus? Kan bukan. Lalu ketika akhirnya Yunus itu di dalam perut ikan, dia bertobat, akhirnya setelah 3 hari dia mengakui rencana Tuhan bagi kota Niniwe, akhirnya kan dia dimuntahkan oleh ikan itu. Ya, nah kota Niniwe ya, kalau nanti Bapak Ibu baca sendiri, itu kota yang luas untuk ukuran zaman itu, 3 hari perjalanan mengelilinginya. Ya, untuk ukuran zaman itu ya Bapak Ibu ya, jangan ukuran kita sekarang, kita pikir sekarang 3 hari sih apa itu ya, kelurahan mungkin ya, masa itu kota ya, tapi itu kan zaman dulu. Nah lalu
datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yunus. Tuh 2 kali loh, Tuhan masih baik kasih dia kesempatan. Lalu Yunus masuk ke kota Niniwe, dia jalan sehari perjalanan jauhnya. Lalu dia bilang apa? Dalam waktu 3 hari Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Lalu dia lari gitu ya, dia kabur. Ini orang luar biasa ya Yunus ini ya. Dia hatinya tuh keras. Tetapi Tuhan masih bersabar sama dia. Ya Tuhan masih kasih dia kesempatan. Ya, kalau kita gimana? Ya. Kita dari tadi ngomongin orang lain gitu kan, ngomongin bangsa Israel, ngomongin Yunus. Coba kita kontemplasi, kita sendiri gimana? Masihkah kita berbantah-bantahan dengan Tuhan? Masihkah kita menolak kedaulatan Allah? Masihkah kita menolak ya ketetapan-ketetapan Allah lalu mengatakan, oh saya punya sesuatu yang lebih baik? Siapa kita? Sampai kita bisa mengatakan seperti itu. Lalu ada lagi ya orang-orang itu mengatakan, itu kan kata Alkitab. Alkitab itu kan juga ditulisnya oleh orang, mungkin aja salah. Saking nolaknya kebenaran firman Tuhan jadinya mikirnya seperti itu. Yuk kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, 2 Timotius 3 ayat ke-16. Tuhan tahu bahwa Alkitab itu akan dipertanyakan ya. Maka kita lihat di sini ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam bahasa Yunani kuno dituliskan pasagrafe theopneustos. Artinya apa? Setiap tulisan kitab suci diilhamkan Allah atau dinafaskan Allah. Nah, dengan demikian kalau kita balik lagi ke kitab Ulangan ya, walaupun itu disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan mengasihi serta menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Kita maknai berbeda sekarang. Ya, kita maknai berbeda. Allah menyampaikan kepada kita mengenai bagaimana kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Nah, ini ada dukungan-dukungan lagi nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengakuan gereja terhadap 2 Timotius 3 ayat 16 ini dinyatakan dalam berbagai dokumen dan pernyataan iman gereja Kristen, seperti pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan yang lain. Ya. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel misalnya adalah sebuah pernyataan iman yang disusun pada abad ke-14, abad ke-4 dan diakui oleh gereja Katolik, Ortodoks dan juga Protestan. Pernyataan ini menyatakan bahwa Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah dan merupakan otoritas utama dalam kehidupan dan doktrin gereja. Nah, kembali kepada kitab Ulangan tadi. Inilah juga yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat itu melalui Musa, dan saat ini kepada kita melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan, maksud Musa mula-mula adalah untuk menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru. Mengenai apa? Mengenal Allah. Ya, perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Kewajiban mereka bertalian dengan perjanjian tersebut untuk beriman dan taat. Dan perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka saat itu. Dan buat kita, kekuatan kita. Hal ini memang gak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia berusaha menolak sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka saat itu dan mungkin kita juga saat ini tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Kita pengen lebih. Ada salah satu tokoh yang terkenal di dalam kehidupan modern manusia. Dia waktu itu adalah orang yang luar biasa kaya. Ya, mungkin dia adalah orang paling kaya kedua setelah Salomo. Ya, karena firman Tuhan mengatakan sebelum Salomo tidak ada yang seperti dia, setelah Salomo tidak ada yang seperti dia. Nah, orang ini begitu kaya, mungkin dia nomor 2 kali ya setelah Salomo. Saya nggak tahu, saya belum lahir saat itu.
Orang ini begitu kayanya, lalu dia ditanya oleh seorang hamba Tuhan, how much more? Berapa lagi yang kamu perlu? Lalu orang ini mengatakan, just $1 more. Kamu tuh udah banyak uang, kamu butuh uang berapa banyak lagi? Cukup $1 lagi. Tapi ketika itu udah dapat, tetap $1 lagi. Lagi. Nggak ada puasnya. Ya, nggak ada puasnya. Ya, tapi bersyukur ya akhirnya dia bertobat gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita juga kan sering begitu ya. Kita pengen lebih. Nah, punya cita-cita atau ambisi nggak salah sih, nggak selalu salah, ya tidak selalu salah. Tapi yang pertama-tama kita cari tahu dulu apa yang Tuhan inginkan untuk kita capai, untuk kita raih. Ya, jadi nomor satunya itu berlutut dulu kepada Tuhan. Lord, this is my life. What do you want with me? Apa yang kau inginkan kepadaku? Kalau Tuhan sudah kasih, ini loh yang aku ingin engkau raih, kejar. Di situ menjadi ambisi kita, di situ menjadi cita-cita kita. Tapi kalau belum, cari tahu dulu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Oh, aku akan kejar ini, aku akan kejar itu. Nanti kalau aku udah sukses, baru aku cari Tuhan. Nah, ini definisi dunia mengenai sukses juga aneh ini ya. Semua itu disamaratakan, sukses berarti uangmu banyak. Enggak begitu. Ya, lupa bahwa setiap manusia Tuhan punya rencana. Saya nggak mengatakan kita nggak boleh punya uang, orang kita butuh uang sih. Ya, tetapi jangan itu yang menjadi suatu standar kesuksesan. Aku harus kejar supaya aku memuliakan Tuhan. Itu kan menurutmu. Menurut Tuhan gimana? Ya, adalah suatu hal yang sangat menyedihkan ketika seseorang dalam usia seniornya nggak tahu berapa, atau mungkin dia sudah berada di atas tempat tidur, sebentar lagi akan meninggal, lalu dia baru menyadari hidupku adalah sia-sia. Waduh, itu sedih banget. Sudah tidak ada waktu untuk dia berubah, tidak ada waktu untuk dia bertobat. Kalaupun dia mau berubah, mau bertobat, tidak sanggup juga untuk menjalani pertobatannya itu. Daripada kita nanti ketemu situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik hari ini, kalau belum dikerjakan, kita kerjakan. Kita nanti pulang, kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau ingin untuk aku kerjakan? Gak usah peduli sama orang lain. Orang lain punya bagiannya sendiri. Tuhan, bagian dia apa? Bagianku apa? Gak usah pusing bagian dia. Apa bagianmu sendiri? Urusi dirimu sendiri dulu. Cari Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam hidupku. Lalu bagaimana cara mendengarnya? Ya, kita juga jangan selalu pengen yang heboh ya. Aku ingin mendengar suara Tuhan melalui nubuatan dalam KKR. Aku ingin mendengarkan suara Tuhan melalui hamba Tuhan yang sedang berbicara. Enggak mesti, jangan maksa Tuhan. Tuhan bisa ngomong dengan berbagai cara. Minta pimpinan Tuhan. Supaya kita bisa peka mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Seringkali apa yang Tuhan sampaikan tidak bombastis, tapi seperti angin sepoi-sepoi. Lalu di situ hati kita tersentuh. Oh ya Tuhan, Engkau sudah menegurku, Engkau sudah berbicara kepadaku. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, jangan buang waktu. Berikan respon yang tepat. Sebab ketetapan Allah tidak akan berubah. Entah kita akan terima berkat atau kita terima kutuk, tidak ada di antaranya. Entah kita ikuti firman Tuhan dengan ketetapannya dengan sungguh-sungguh, atau kita tidak akan ikuti. Firman Tuhan itu tidak akan berubah. Dari kapan sampai kapan juga gak akan berubah. Nah sekarang kita bagaimana? Kita udah tahu ketetapan firman Tuhan. Kita sudah tahu Allah kita adalah Allah yang tidak akan berubah. Kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah keputusan Allah. Oleh karena itu daripada kita berusaha mencoba merubah Allah, kita robah diri kita sendiri. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Lihat ke dalam diri kita sendiri, berkontemplasi.
Sudahkah kita sejalan dengan yang Tuhan kehendaki? Atau kita masih berusaha untuk melawan Tuhan? Sudahkah kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan? Atau kita masih berusaha untuk melawan Tuhan? Kita udah tahu kok, melawan Tuhan itu ujungnya adalah sia-sia. Jangan dikerjakan. Ya. Kita lihat kehidupan kita sendiri, apa yang Tuhan inginkan udah kita jalan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada yang bertanya, apa saja ketetapan Tuhan? Baca dalam Alkitab udah cukup banyak. Gak ngerti, doalah. Minta Tuhan yang memberikan pencerahan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Begitu banyak firman-Mu yang disampaikan dan begitu banyak juga yang menegur kehidupan kami. Bapa, kami tahu kami seringkali bertentangan dengan Tuhan. Kami pikir kami mengerjakan apa yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, namun sebenarnya kami mengejar keinginan kami sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, di siang hari ini kami mohonkan ampunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni kami dan Tuhanlah yang memperbaharui kami. Biarlah kehidupan kami diperbaharui untuk kami boleh dapat mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, hikmat dan kekuatan dari Tuhan, untuk kami dapat hidup dengan bijaksana di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hikmat dan kekuatan untuk dapat melaksanakan ketetapan Allah dengan taat dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga biarlah hidup yang kami jalani ya Tuhan adalah suatu hidup yang bermakna, hidup yang berdampak baik bagi banyak orang, dan terutama adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, sebab tanpa-Mu kami tidak akan sanggup. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus berkarya dalam hidup kami, untuk membimbing kami, memimpin kami langkah demi langkah, untuk kami terus menempuh perjalanan hidup yang harus kami jalani, dan ketika kami kembali kepada Tuhan, kami boleh membawa hasil yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah jejak kehidupan yang kami tinggalkan juga menuntun orang kepada pertobatan, kepada pengenalan yang sejati akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Jangan berhenti sampai diberkati, saudara. Tapi harus kita hidupi, laksanakan. Itulah syarat kita bisa berbuah. Kalau kita nggak hidupi, kita nggak laksanakan, tidak mungkin kita berbuah. Sedangkan Tuhan mau kita apa? Berbuah. Tuhan mau kita apa? Berbuah. Tuhan mau kita apa? Berbuah. Enggak akan kita bisa berbuah kalau kita tidak hidupi firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidupi firman Tuhan? Kita harus kenal firman Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal firman Tuhan? Kita harus baca firman Tuhan. Jadi saya nggak bosan-bosannya dia bilang sama saudara, baca firman Tuhan tiap hari. Sama seperti kita butuh makanan setiap hari bagi tubuh kita. Maka kita juga butuh firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Baca. Ya, jadi kita udah dapat renungan setiap hari itu ya. Penjabarannya lewat Ida ya. Intim dengan Allah dalam YouTube, dari YouTube GBI Gading Serpong, cari intim dengan Allah. Itu tiap hari kita kirim. Ya. Tapi itu penjabarannya, saudara harus baca firman Tuhan. Terus itu disebut pembacaan Alkitab hari ini adalah dari mana ya diambilnya. Oke, saudara mau? Saudara mau? Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tanpa buah. Siapa tahu umur kita, nggak ada yang tahu. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tanpa berbuah. Mau kapan aja Tuhan panggil, kalau kita sudah berbuah, aman, aman.
Tapi kalau kita belum berbuah, takut kita dipanggil Tuhan. Karena belum berbuah. Baik, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Coba katakan kiri kanan, berbuah bagi Kristus. Berbuah bagi Kristus ya. Haleluya. Sekarang katakan lagi kepada kiri kanan. Tadi udah ya. Sekarang katakan lagi. Aku mau berbuah bagi Kristus. Aku mau berbuah bagi Kristus. Aku mau berbuah bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan tutup tapi jangan lupa minggu depan hari Sabtu bazar kita ada. Jangan lupa minggu depan Sabtu kunjungilah beramai-ramai bazar GBI Gading Serpong. Jam berapa mulainya? Mana yang jam berapa? Jam 8. Jadi setelah doa pagi ya. Doa pagi itu ada jam buka toko ya. Jadi berbondong-bondong mari kita datang. Buka toko. Ya. Ya, kasih tahu siapa saja. Ya, tetangganya biasanya Ana bawa tetangganya. Bawa, ya, bawa. Siapa aja. Bawa. Ya, nanti di berbagi kasih kita hari Rabu kita umumkan biar mereka datang berbondong-bondong. Ya. Nah, saudara yang mau jual makanan tapi dananya semua untuk panitia ini ya. Boleh bawa untuk jadi penjualan makanan ya. Boleh bawa ya. Tapi dananya semua kita kembalikan untuk panitia, untuk ibadah padang ya, betul ya? Mana Irin? Betul ya? Untuk ibadah padang kita. Saudara tidak dipungut biaya ikut biaya padang, ikut ibadah padang. Tidak. Saudara yang tua, yang muda, yang kecil, enggak dipungut biaya sama sekali. Setuju Pak Tenglan? Wah, enggak dipungut biaya. Nah, oleh sebab itu kita ada ekstra kolektor untuk ibadah padang. Saudara tadi udah dapat amplopnya ya, isi itu. Isi, saudara yang mampu isi lebih banyak. Saudara bilang barangkali saya belum bisa isi, gak kenapa-napa mau isi berapa juga. Ya, itu partisipasi kita di situ dan nanti bazar hasilnya juga untuk ibadah padang. Haleluya, haleluya. Oke, kita naikkan pujian. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidup. Doa berkat Pak Epi akan bawakan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu
Terus pandang kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk bersaat teduh sejenak.